Bapak Ibu guru hebat, bertemu dengan saya kembali, Lutfah Sariwulan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Video kali ini akan memaparkan tentang praktik segitiga restitusi pada murid, sebuah pendekatan disiplin positif di sekolah, rancangan Diane Gossen. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah menstabilkan identitas, saya melakukan konfirmasi tentang laporan guru bahasa Indonesia atas Nu'man dan Raihan. Pada langkah ini, identitas gagal kedua murid karena merasa bersalah dibantu dialihkan menjadi identitas sukses. Langkah ini juga dilakukan untuk menenangkan kedua murid sehingga bisa diarahkan untuk mencari solusi atas permasalahannya. Pertanyaan dan atau pernyataan yang akan diajukan pada langkah ini diantaranya adalah, bagaimana sebetulnya kejadiannya? Wajar saja jika kalian melakukan kesalahan tersebut. Kalian berhak merasa seperti itu. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah memvalidasi tindakan yang salah, saya mencoba memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi pelanggaran aturan yang dilakukan kedua murid. Dengan kata lain, langkah ini dilakukan agar kedua murid merasa guru paham alasan dibalik tindakan kesalahan yang telah mereka lakukan. Pertanyaan dan atau pernyataan yang akan diajukan pada langkah ini diantaranya adalah, kalian pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Coba ceritakan. Untung kalian tidak melakukan hal yang lebih parah lagi ya. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah menanyakan keyakinan, saya mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai kedua murid dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada kedua murid untuk menentukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, langkah ini pun dilakukan untuk mengarahkan mereka berubah menjadi gambaran sukses yang mereka inginkan. Pertanyaan dan atau pernyataan yang akan diajukan pada langkah ini diantaranya adalah, apa yang kelas kita yakini terkait pembelajaran di kelas? Sadarkah kalian bahwa tindakan kalian bertentangan dengan keyakinan tersebut? Bersediakah kalian memperbaiki kesalahan kalian? Apa rencana kalian untuk memperbaikinya? Jika kalian menghormati orang lain atau berdisiplin atau bertanggung jawab, akan jadi seperti apakah kalian di masa depan nanti? Oke, Miss dapat laporan dari Bu Asih kemarin. Kalian katanya di kelas ngobrol, sama tugasnya malah jadi tidak terselesaikan. Kejadiannya sebenarnya kayak gimana sih? Terus itu pas kemarin, pas jam pelajarannya, di belakang kan ada juga yang ngobrol tuh. Jadi kita juga ikut ke bawah bercanda, kadang juga yang belakang emang ngajakin bercanda, ngajakin ngobrol. Kalian ada yang ngobrol di belakang, terus kalian ikut bercanda juga. Ya. Tapi kenapa kalian yang disalahkan? Karena kita lebih rusuh di depan juga, kita kalau ini ketawanya suka kencang gitu, kelihatan banget. Lebih rusuh ya kalian berduanya. Nah, kalian sendiri merasa benar atau tidak sih yang kalian lakukan?
Tidak. Tidak benar. Terus alasannya kenapa? Coba ceritakan. Sebetulnya selain karena ada teman yang ngajak bercanda, kenapa kalian jadi ingin ikut bercanda juga? Alasan kalian itu apa? Karena itu kita juga apa ya, nggak terlalu ngerti kadang pelajarannya kan, kayak suka ketinggalan juga. Oh gitu, tidak terlalu mengerti pelajarannya. Ketinggalannya maksudnya apa nih? Ketinggalan dari pelajarannya kayak apa ya, kayak entah ketinggalan tugasnya kan. Oh gitu, jadi kalian nggak paham dengan pelajarannya, makanya lebih baik bercanda gitu. Kalau pengajarannya dari Bu Asih sendiri, menurut kalian apakah membuat kalian menarik atau maksudnya tertarik juga nggak untuk belajar? Iya, biasanya kita saat jam pelajaran juga kadang sambil ngobrol. Oh gitu, jadi sebetulnya, tapi kalau mata pelajarannya sendiri kalian suka atau tidak? Atau ada ketidaksukaan makanya jadi ngobrol? Suka. Yang menyebabkan kalian akhirnya mengobrol di pelajarannya Bu Asih atau Bahasa Indonesia ini karena kurang mengerti pelajarannya. Iya, sama kadang juga kan kayak disuruh mengerjakan tugas bareng sama yang semeja. Jadi kita juga sambil ngerjain tugas kadang sambil ngobrol. Oh gitu. Jadi biar nggak bosan gitu maksudnya. Biar nggak bosan akhirnya ngobrol. Tapi malah ngobrolnya kebablasan. Oke. Untung nggak sampai lebih parah ya. Misalkan kalian malah lempar-lemparan kertas. Enggak gitu ya? Enggak. Nah wajar kalau misalkan kalian melakukan kesalahan. Kalau saat bosan ingin mengobrol dengan teman itu wajar. Nah gini. Tapi tadi kalian sadar bahwa apa yang kalian perbuat itu salah. Nah sekolah kita, kelas kita juga punya keyakinan kan ya. Nah keyakinan apa yang kita punya nih di kelas? Apa yang kalian yakini di kelas terkait dengan pembelajaran? Saat pembelajaran harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Itu berarti maksudnya apa? Harus memperhatikan guru yang sedang mengajari. Nah itu nilai apa yang kalian yakini? Nilai kedisiplinan dan saling menghormati. Nilai kedisiplinan dan saling menghormati. Oke. Apakah ada nilai lain yang kalian yakini terkait pembelajaran? Kalau misalkan akhirnya tidak mengerjakan tugas, berarti nilai apa yang kalian yakini seharusnya? Nilai kemandirian. Kemandirian dan juga tanggung Jawab. Nah, berarti sadar bahwa kalian melanggar nilai yang kalian yakini tersebut. Sadar. Bersedia atau tidak memperbaikinya? Bersedia. Yakin bersedia? Yakin. Yakin. Apa rencananya yang ingin kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kalian perbuat? Jadi di semester 2 kayaknya kan dipisah nih Apanya yang dipisah? tempat duduk. Oh, tempat Ya, duduk. bersama juga. Selain itu? Dan itu jadi lebih memperhatikan guru ya, Lebih memperhatikan guru. Kalau misalkan itu kan dari kalian, kalau terhadap nilai disiplinnya, kalau tentang keyakinan menghormati orang lainnya terhadap Bu Asih, rencananya apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Udah terlalu sering ngobrol atau bercanda sejam pelajaran sama nggak ketinggalan tugas lagi nih. Sanggup kalian makan hal tersebut? Nah, insya Allah. Nah, kalau misalkan kalian kan yakin dengan kedisiplinan, yakin dengan saling menghormati, yakin juga dengan nilai tanggung jawab serta kemandirian. Kalau misalkan kalian akan menjadi orang seperti apa? Kalau misalkan hidup kalian itu menjadi orang yang seperti tadi, berdisiplin, bertanggung jawab, mandiri, menghormati orang lain, akan jadi orang seperti apa kalian nanti? Di yang lebih baik dan insya Allah masa depannya bisa lebih cerah. Yakin? Nah, kira-kira menurut kalian punya ini nggak, punya contoh orang yang menurut kalian sudah melakukan hal tersebut? Oh, dia sudah berdisiplin, dia sudah bertanggung jawab, dia sudah menghormati orang, dan dia sukses. Siapa yang jadi kalian jadikan contoh? Di kelas kayak Fatur, Aisan, kadang juga mereka yang mau bercanda tapi mereka kalau masa tugas kayak gak pernah ketinggalan. Oke. Kalian ingin seperti mereka? Iya. Nah gitu, berarti dengan kalian sudah sadar kesalahan yang kalian lakukan, bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan dengan memiliki contoh model yang baik, hingga kalian mencoba menuruti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Yakin ya bahwa kedepannya kalian akan berusaha lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih menghormati orang lain, ya, baik oleh sesama siswa maupun ke sesama guru juga. Nama saya Numan Altaf Safwan. Nama saya Raihan Nadine. Perasaan kamu apa setelah diajak melakukan restitusi tadi?
kadang ya lebih baik gitu mis, kayak udah nggak ada tekanan lagi, nggak ada permasalahan juga, ntar kan selesai masalahnya sama guru. Saya juga apa ya, nggak bakal terlalu tertekan kan mis, udah bebas ya. Jadi perasaannya jauh lebih baik lagi, tidak Iya. merasa tertekan. Iya. Oke. Ada yang muncul nggak? Maksudnya hal baru apa yang kalian rasakan atau yang ingin kalian lakukan setelah melakukan restitusi tadi? Pengen nyoba berhenti itu, kayak bikin masalah gitu biar gak dipanggil lagi mulu. Menyalurkan apa tadi? Menyalurkan kebutuhan kesenangan Ke sekolah, enggak, ke arah yang lebih? cara yang lebih baik. Nah, berarti waktunya yang harus lebih tepat.